kehadiran tim Indonesia, Onyx Indonesia. Itu dia, sudah ditunggu-tunggu dari kemarin, bahkan ini dia penampilan perdana di babak knockout Onyx ID. Mari kita mengawal tim Indonesia menuju ke semifinal terlebih dahulu dan mudah-mudahan untuk ke grand final. Seluruh sobat Mobile Legends yang berada di Jakarta, langsung aja kalian semua nobar bareng watch party di Metro, ya kan? Biar kita mendukung bersama-sama tim Onyx Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. So, ini dia Onyx Indonesia. Memang kita melihat kalau ngomongin early game, Mythic Seal punya power early yang cukup banyak. Sedangkan dari tim Onyx, beberapa harus bermain di arah middle to late game. Coba gimana caranya? Yang gue lihat di sini adalah mereka how to handle sungai. Itu penting banget sih untuk Onyx. Tapi susah sih jujurnya ya. Karena ada Selena, balik lagi. Selena ini kuat banget untuk early-nya. Bahkan kayak clear power-nya juga ya setelah dia dirubah lagi kan. Itu cepet banget Garote. Terus kayak ya River bisa dipasangin trap sama teman-teman dari Mythic Seal. Jadi nggak bisa lewat secara gampang dari segi emblem pun. Hati-hati ya karena ada Seasonal Hunter. Ini klasik emblem dari Selena untuk mempercepat jungle. Entah itu mencuri jungle milik Onyx atau mempercepat turtle nantinya. Iya. Yang masih harus coba dipikirkan adalah gimana cara mereka nanti turtle pertama zoning out dari Boye ini siapa yang hentiin. Poking damage terlalu banyak short skill banget. Dan mungkin yang bisa dimainkan adalah combo Keyboy dan juga Sans untuk menutup seluruh kekuatan di frontliner dari Mythic Seal supaya fokus langsung ke targeting ke arah Ken. Iya dan enak sih sebenarnya kalau misalkan ya Savero misalkan bantuin clear tengah nih dan bantu gitu pakai SOD. Combo sama Keyboy-nya juga enak, ditembokin kasih Spear Mystery itu auto connect. Plus ya kalau memang misalkan mau Sans dan Kairi ini bisa nyari momennya sendiri lah. Karena dua-duanya kan tipikal assassin ya, tipikalnya bisa nge-kill sendiri. Tapi lihat setup di pertama, Kairi retribution from Kairi, King of the Jungle, berhasil melakukan takeover di depan sana. Bahkan Lutfi mencoba untuk memaksa Boy untuk bisa ter-take down. Masih coba ada satu point kill kembali ke Keyboy. Ditutup dengan adanya first break dan itu dia tenggelam dalam samudra. First blood didapatkan oleh Onyx Indonesia. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx ID mereka mendapatkan kerugian yang luar biasa. Shadow Kill menutup adanya kerugian 2-2. Tapi yang mungkin harus coba dipertanyakan adalah di sini Lele dari Nico ini mulai harus di-respect Lin. ya Savero terkena solo kill nampaknya di bagian top lane terlalu over. Granger di awal ya power akan lebih kuat daripada Moskov. Rhapsody, Dart, Sonata. Tapi ini dia kita lihat dari replaynya Kairi dengan retributionnya. Gua nggak tahu Ken ini mau nahan retrinya atau gimana karena tadi udah tinggal 800 tapi Zippy flicker for defensive mau tidak mau membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Kali ini mereka harusnya udah mulai sadar satu turtle ini setidaknya hanya bensin. Flicker from Keyboy! Keyboy! Again, pertukaran Keyboy dengan God Laner benar-benar worth it. Tapi Keyboy bersinar kembali. Keyboy benar-benar menggetarkan Land of Down Riyadh Saudi Arabia. Dengan flicker dan itu dia Sans dengan kaditanya. Gila, Sans is big! tanpa adanya Purify dari Mythic Seal ini membuat Sans akan bebas sekali untuk bermain dengan Petrify. Siapapun bisa dimakan, mungkin nantinya Boye ini bisa target juga selama memang konsep dari Onyx mau main front to back. Plus ya mereka punya asuransi late game juga. Moskov ini udah menjadi satu pegangan lah bagi Onyx ID. Tapi gue mengkhawatirkan di arah XP-nya. Harus dikit hati-hati juga. Lapu-lapu punya power yang sangat besar. Jangan sampai kayak tadi mereka mau punish. Ternyata lapu-lapunya dapetin momen, dapetin space dan ngebalikin. Oke, melihat momentum clear minion telah dilakukan di arah tengah untuk kedua belah tim. Mereka stand menuju ke arah turtle. Mereka steady. Mereka siap untuk melakukan team fight. Kali ini tim fight dipegang oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia dengan setup yang penuh. 5 pemain mereka setup langsung di arah belakang, menuju ke arah belakang dan hilang langsung ditelan Samudra Kun. Tidak ada lagi zoning yang terjadi tapi Keyboy harus bertugas tapi Kairi sangat betul maut. Shadow Kill, apakah mampu menyelamatkan Kairi? No way! No Kairi for this time tapi Savero mencoba untuk menutup keuntungan yang dimiliki para pasukan dari tim Mythic Seal. Sama-sama tidak memiliki power of retribution. Reset adalah sebuah jawaban dan Savero dengan datangnya dia membantu para pasukan dari tim Onyx Indonesia membuat poin dari cukup equal. Aku nggak bisa bilang ini Onyx yang mendapatkan keuntungan, tapi yang dipastikan adalah setidaknya mereka nggak kalah jauh, setidaknya mereka nggak kehilangan turtle mereka. Dan Sans lagi-lagi memang tidak bisa dipungkiri permainan Kadita yang luar biasa. Zoning out dari seorang Cole menuju ke belakang dengan ada Prime Fighters. Kairi tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena body block yang dilakukan oleh Khan menutup jalan Kairi dengan Quad Shadow yang mereka miliki. Ini sempat gue bahas tadi sih.
Kairi dengan Hayabusanya ini lumayan berat. Karena apa? Karena memang Farlane-nya akan dikasih ke Xavero. Prioritas pertamanya adalah Trinity Xavero. Kairi yang di awal tadi jungle mungkin masih dapat, lama-lama akan ada invade jungle, akan ada perubahan yang signifikan. Dan itu yang gue maksud. Gimana caranya Kairi dapetin gold sementara landingnya dikasih ke Xavero? Ya, Xavero jadi 2 hero farming kita bisa lihat di sini. Kalau ngomongin dari gold juga masih belum bisa diuntungkan untuk Kairi ataupun Xavero. Salah satu dari antara mereka malah 1100 untuk ZP dan Mythic Seal. Mereka early game pressure-nya memaksimalkan seluruh hero yang mereka miliki. Itu dia. Mungkin winning conditionnya ada di split push dulu ya. Karena ya semakin late game akan semakin susah nih dari Mythic Seal untuk nabrak. Mereka nggak punya initiator pasti. Lapu-lapu, semakin late game semakin ada obatnya. Iya betul, setuju. Mungkin nanti dari item defense atau Wind of Nature dari Xavero itu bisa jadi solusi juga. Dan landing jauh dibalik lagi Moskov versus Joy nanti akan ada di Farlane. Itu lumayan berat untuk Joy sih. Oke. Dan yang gue suka di sini di mana kombinasi mereka coba menumbangkan Kayn. The power of retribution didapatkan di arah bottom lane. Lelenya gagal dari Xavero. Lihat itu lelenya. Kalau misalnya lewat kuping anginnya udah berasa. Wah, itu ngeri sih memang. Tapi Kiboy bakal coba di-commit, mencoba untuk kabur ke belakang. Itu dia. Fist break yang berhasil dihindari Kiboy. Pressure dari badangnya. Dan kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, Kiboy win rate badangnya itu tinggi banget di MPL Indonesia. Kalau nggak salah di MPL playoff tuh tinggi banget, seingat gue. Iya, kalau di full MPL mungkin karena awalnya ya Onyx kan berangkat dari bawah kan, jadi agak susah. Jangan lupa Onyx ini salah satu tim yang from zero to Riyadh. Yes, from zero to Riyadh, tapi nampaknya Sans gila, Sans berhasil nge-steal dan mencoba untuk kabur ke arah belakang. Itu dia Rough Wave, Breath of Ocean yang menyelamatkan dari Sans, tapi still terhadap Purple Buff. Oke, memang ini cuma Purple Buff, tapi lihat, bayangkan betapa untungnya Kairi di depan sana. Dengan keuntungan Purple Buff yang dimiliki satu level itu sangat berarti untuk the power of retribution. Ludwig versus everybody. Soalnya telah terjadi, tapi nampaknya Hatta-Hatta serangan Kiboy tenggelam di Garuk dan juga Soul Eater bersama dengan Karotik. Nico berhasil membuka vision, tapi Kairi kali ini harus mau tidak mau mendapatkan Purple Buff, karena kalau tidak ini akan sama saja dan malah keuntungan di tangan dari tim Mythic Seal dan Xavero. Keuntungan dari Farlane yang dimiliki Xavero dimaksimalkan walaupun gold lane mereka itu terpaut jauh. Tapi lihat, mulai tenggelam dan ini dia tenggelam dalam samudra. The point kill kembali didapatkan oleh Kairi. Itu dia, Lapu-Lapu punya damage, tapi Lapu-Lapu dia nggak punya badan yang kuat. Akhirnya punishment demi punishment itu bisa dimakan lagi Sans dengan Petrify. Satu kali lagi gue ingatkan, gak ada Purify dari Mythic Seal yang berarti siapapun bisa jadi target, siapapun bisa dimakan. Blade of Despair gue suka banget Kairi ketika dia langsung bikin item mahal. Dia tahu dia butuh damage, dia tahu percentage early game mereka itu tidak sekuat itu. Jadi mau tidak mau Kairi benar-benar harus dapetin momentum dengan yang dia pegang saat ini. Kita lihat momentum dari Joy terhadap Kairi dengan 1000 gold difference. Ini sangat menguntungkan Kairi yang dimana di atas kertas, hitam di atas putih, Kairi itu adalah hero late game. Iya, perlahan tapi pasti ya. Cuma goldnya mepet banget sih ini. Sebenarnya bagus, karena apa? Karena Onyx ini hero scaling. Mereka hero late game. Ketika memang goldnya mepet seperti ini, berarti winning condition mereka terbuka dengan jelas dan bahkan farmingnya masih dapat. Xavero nggak boleh sembarangan untuk recall ke tengah sana. Yang ditakutkan adalah satu lele ada trapping di sana, kita nggak ada yang tahu. Benar. Untuk dinaik rotasi kan, itu nggak ada yang tahu. Raw ini meresahkan memang. Raw meresahkan, yang ditakutkan adalah Xavero juga nggak purify. Benar. Instant magical damage itu merugikan sekali. Karena follow up damage dari jauh kan, dari Granger dengan Rhapsody-nya dengan Death Sonata-nya. Dan buat teman-teman yang ada di Jakarta juga boleh nih ikut watch party ya di MRT Bundaran HI. Wah, seru banget tuh, pasti rame banget. Tinggal turun aja langsung ke MRT. Tadi Metro yang udah gue kasih tahu, langsung turun ke sana. Dan juga buat kawan-kawan saudara semua yang udah ada di Metro Watch Party Indonesia, MRT Bundaran HI. Halo semua, semangat. Kita dukung tim Indonesia untuk bisa bermain di All Indonesia Grand Final nanti di MSC ya. Mengawal tim Indonesia, let's go. Oke, back to the game. Lihat goldnya, mulai turun lagi. Karena memang damage dari teman-teman Mythic Seal juga nih nggak bisa diragukan ya. Nggak bisa dianggap remeh. Ada Zippy, Physical dan Magical ini setara. Belum lagi Lapu-Lapu yang pasti nanti bisa ngejar satu. Katakanlah Xavero yang akan di zoning. Oke.
Cuma ya kalau untuk numbangin menurut gue semakin lama Laplapu semakin susah numbangin Moskov. Betul, ditambah lagi nanti ada winning condition, dia pakai Malefic Gun, range-nya nggak dapet, pakai flicker, Savero juga bisa ngedodge-nya nggak harus pakai flicker juga. Jadi banyak banget chance yang bisa dimiliki oleh Savero. Cuma problem utamanya adalah Savero ini dia harus bermain sneaky peeky, hide in the bush. Nah, hide in the bush ini problemnya adalah ada Nico trapping dengan Selenanya. Abyssal trapnya ini yang bahaya. Dan jangan lupa ya, untuk Mythic Seal mereka yang akan pegang Lord duluan, tapi itu dia. Itu ditutup sama Sans. Oh no. Dan bahkan Kairi, sekalipun ada yang berani masuk, Sans sudah standby on position. Kiboy! Di arah belakang Kiboy! Berutuh dengan Fist ke belakang, si Peter Take dan di depan sana. Free hit dari belakang untuk Savero. Membuat termasuk dari Timor Indonesia mendapatkan keuntungan dan Kon. Kali ini terperangkap di tembok. Tenggelam tak ada sisa. Dan termasuk dari tim Mythic Seal mereka kehilangan 3 pemainnya. Menuju ke arah Lord yang bebas untuk Timor Indonesia. Kiboy! Lagi-lagi Kiboy! Terlihat jelas inisiasi yang langsung di follow up tadi dengan sangat sempurna. 3 yang tumbang, Lord free. Onyx ID memimpin. Onyx ID dan lihat itu Kiboy. Benar-benar Spear of Distraction-nya di following-nya bagus banget sama Savero. Perfect timing. Dia tahu nih kayak oke, Kiboy akan maju, Kiboy akan pakai tembok yang mana. Spear of Destruction langsung dipredik juga. Dan wah, ini langsung 4000 gold. Lihat dari gold yang tadi mepet sempat dipegang Mythic Seal bahkan walaupun under 1000 gold. Yes. Tapi sekarang Onyx 4000 gold dan Lord yang cukup berbahaya. Ingat, Mythic Seal mereka tidak punya high ground defense yang kuat. Walaupun masih ada pasif dari Holy Defense-nya, tapi tetap Lord ini akan jadi Lord yang sangat bermasalah untuk Mythic Seal. Lihat cara top lane, mata, ada 2 mata. Kita bingung di mana Kiboy atau Stas yang akan membuka. Ini dua-duanya akan menjadi potensial yang sangat baik. Para pasukan dari Timor Indonesia fokus menuju ke PS Turret. Gak peduli apapun terjadi, Pocket Damage tunggu dengan Sans. Kali ini gagal menenggelamkan Kane. Oh, Savero! Mundur ke belakang, Savero bakal coba dilindungi dengan adanya Brave Fighters, tapi Savero tetap harus tertinggal. Terlalu besar damage yang diberikan oleh para pasukan dari Timor Indonesia. Mereka mencoba untuk mengorbankan Lutfi. Setidaknya Lutfi yang tumbang ketimbang harus banyak banget poin kill yang didapatkan. Kairi mundur ke arah belakang, Boye masih ada satu buat Quachero dan Sans. Hampir saja kalau jaraknya tepat banget, itu pasti Ken akan tenggelam. Itu dia yang gue bilang kan. Kadang Abyssal Row ini magnet loh. Semakin ngumpet, semakin coba jaga posisi, semakin kena. Dan ya, Gold Lane itu juga paling sering kena ya by the way dari Abyssal Row. Tapi hati-hati. Oh, Kairi! Oh my god, Kairi, what are you doing? Memaksakan keadaan dan bahkan Kairi ter-take down. Kali ini tidak ada cover sama sekali dan instant kill. Untungnya dari segi objektif mereka semua nggak ada. Dan satu netral objektif seperti Lord juga nggak ada. Kairi harus lebih bersabar. Kairi tidak boleh terlalu terburu-buru. Kita tahu keuntungan yang sudah dimiliki oleh tim Onyx Indonesia. Mereka langsung drop dengan hingga 800 gold saja. Hilang semua. Usaha dari Onyx untuk menabrak tadi di bagian top lane, menghancurkan satu base turret, sekarang hilang. Tapi ya balik lagi, harus lebih sabar sih. Jangan lupa pressure dari Abyssal Row itu bukan di early game doang. Sampai late game juga itu pressure banget. Iya, kecuali defend high ground. Udah itu doang. Lemahnya di situ. Iya. Defend high ground ya kalau misalkan nggak kena tetap ya udah tembus. Tapi kalau kena tetap bahaya juga. Ji. Intinya Abyssal Row ini cuma nggak bisa clear cepat aja lah intinya. Jadi harus lebih hati-hati dan maksimalkan Farland. Ingat, Onyx mereka punya 2 yang bisa Farland. Mereka punya Moskov, mereka punya Hayabusa. Bebas tinggal switching aja atau 3-2 juga 4-1 pun bisa jadi solusi. Jadi kayak strateginya banyak dan gak usah buru-buru. Mereka lagi pegang tempo. Malah Vigan udah jadi. Lutfi menabrak ke arah Boye. Gak boleh dimakan. Harus pelan-pelan. Dan lihat bakal coba di commit Sans. Terlalu besar apa yang diberikan. Mundur ke arah belakang. Target mereka dengan Brave Fighters. Spring menuju ke arah Savero. Berikan power defensif telah dikeluarkan pada pasukan dari tim Onyx Indonesia. Terus mendapatkan kena shadow kill from Kairi. Menutup para pasukan dari tim Mythic Seal untuk bisa selamat dan one last hit. Ter-take down double kill. Looking for triple kill. Onyx Indonesia. 2 orang yang tersisa membawa para pasukan dari tim Onyx ID mencoba untuk melakukan one straight push. Di arah depan sana, Flicker belakang, Lele menuju ke arah seorang Kiboy karena rasanya. Dan para pasukan dari tim Onyx Indonesia, the one last best stand di game pertama didapatkan oleh tim Onyx Indonesia. Ini dia berhasil mendapatkan game yang pertama. Samudra mematuhi kehendakku. 1 poin kali ini. Sang Raja Langit membuktikan kalau memang mereka sudah back on track. Mythic Seal mereka hampir kali mengambil kendali tapi semuanya tetap masih di bawah kendali Onyx.